Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan diferensial. Apakah layar yang saya bagikan sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terakhir kita baru masuk ke bagian 2 kemarin ya, tentang menyelesaikan persamaan diferensial linear tak memungkin order 2. Ya, di sini kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan dua cara, yaitu metode koefisien tertentu dan variasi parameter ya. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini. Ya kemarin sempat sudah kita bahas ya. Jadi
materi pada topik ini itu adalah tentang bagaimana kita menentukan solusi partikular atau solusi khusus dari suatu persamaan diferensial. Adapun solusi umumnya akan berbentuk solusi homogen ditambah solusi partikular. Ya, metode yang pertama adalah metode koefisien tertentu. Ini khusus untuk 3 jenis fungsi ini ya, dengan bentuk-bentuk seperti ini percobaannya ya. Kalau bentuknya eksponensial ya, percobaan bentuk solusi partikularnya juga eksponensial. Nanti kita mencari nilai B-nya. Kalau polinomial berderajat n, percobaannya juga polinomial berderajat n, koefisiennya yang akan kita cari. Kalau bentuknya sin atau cos, ya kita akan menganggapnya sebagai pasangan sin dan cos ya. Misalkan sin saja ya, kita bisa menganggap B2-nya 0 gitu. Begitupun dengan cos saja. Percobaannya akan seperti ini. Oke, kemudian kita akan mencari B1 dan B2 yang memenuhi. Oke, dan di sini ternyata ada catatan bahwa tidak semua bentuk YP seperti itu memenuhi menghasilkan solusi gitu, menghasilkan jawaban untuk solusi YP-nya. Gitu. Oke, jadi kita akan melihat nanti beberapa contoh untuk yang tidak memenuhi. Ya, kemarin kita sudah membahas contohnya ya. Ini yang berhasil gitu. Di sini solusi homogennya C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat min 2X. Di sini E pangkat X, kelipatan E pangkat 3X berarti YP-nya. Di sini YP-nya bukan termasuk solusi homogen. Jadi saat kita lanjutkan, ya, ini akan berhasil gitu. Dengan YP sama dengan kelipatan dari E pangkat X, kita anggap dia memenuhi persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai B-nya. Oke, jadi di sini kita dapat solusi umum dari persamaan diferensialnya. Ini adalah YH, ini adalah YP. Nah, di sini ini ada contoh yang gagal di sini. Kalau kita coba, kalau B-nya di sini E pangkat 3X ya, padahal di sini E pangkat 3X itu bagian dari YH. Kalau kita lihat berdasarkan percobaan koefisien tadi, kalau KX-nya seperti ini, YP-nya adalah kelipatan dari E pangkat 3X. Nah, kalau seperti ini, YP aksennya apa? YP aksennya 3BE, 3BE, 3X. E pangkat 3X. YP double aksennya 9BE pangkat 3X. B, E pangkat 3X. Nah, kalau kita masukkan YP double aksen dikurang YP aksen dikurang 6Y sama dengan 10 E pangkat 3X. Apa yang kita dapat? YP double aksennya adalah 9B E pangkat 3X dikurang 3B E pangkat 3X ya, dikurang 6B E pangkat 3X. Sama dengan 10 E pangkat 3X. Nah, masalah apa yang terjadi di sini? Ruas kirinya 0. Nah, ruas kirinya 0 ya. Ini menghasilkan 0, 10, E pangkat 3X. Dan ini bukan persamaan yang konsisten ya. Ini tidak konsisten. Karena 10, E pangkat 3X tidak pernah 0 kan. Makanya di sini percobaannya gagal ya. Nah, dalam hal ini, ya kita nanti akan melakukan modifikasi kalau kita menemukan bentuk seperti ini. Kalau kondisi ini terjadi ya, kondisi ada suku yang
merupakan solusi homogen, nah kita perlu melakukan modifikasi. Oke, ini kemarin kita sudah membahas contoh, kita coba lagi contohnya. Ini persamaan bantunya apa? Untuk mencari solusi homogennya, R kuadrat, atau persamaan karakteristik ya, 3R dikurang 10. Berapa akar-akarnya? R plus 5, R min 3, BM min 2. 3, 5 dan Minus 2. 5 dan 2. Minus 5 dan 2. Minus 5 dan 2 ya. Jadi kita dapat solusi homogennya apa? C1 E pangkat min 5X ditambah C2 E pangkat 2X ya. Nah, KX-nya seperti ini. Berarti percobaan solusi YP-nya apa? Ini kelipatan dari eksponensial ya. E pangkat 3X berarti kita bisa coba B E pangkat 3X. Turunannya ya 3B E pangkat 3X. Turunan keduanya 9B E pangkat 3X ya. Ya, prosesnya sama seperti yang kita contohkan. Kita masukkan ke persamaan, berarti 9B E pangkat 3X ditambah 3 kali 3B E pangkat 3X dikurang 10Y. Y-nya adalah B E pangkat 3X sama dengan 7E pangkat 3X. Ruas kirinya berapa? Delapan. 8. Ya, kita dapat 8B E pangkat 3X sama dengan 7E pangkat 3X. Jadi kita dapat berapa B-nya? Tujuh per 8. Ya, berarti YP-nya 7 per 8 E pangkat 3X. Jadi solusinya Y sama dengan YH. YH-nya apa? C1 E pangkat min 5X, C2 E pangkat 2X ditambah YP. Oke, mungkin kita perlu satu contoh lagi. Yang ruas kanannya bentuk lain. Misalnya Y double aksen dikurang Y sama dengan X kuadrat. Solusi homogennya apa? C1 E pangkat X tambah C1 E pangkat min X. C2 pangkat. C2 E pangkat min X. E pangkat min X ya. Ini bentuk persamaannya kan R kuadrat min 1 ya. Jadi R-nya plus minus 1. YP-nya apa? Jadi bentuknya apa? Bentuk fungsinya polinom. Polinom berderajat berderajat 2 ya. Jadi YP-nya polinom berderajat 2 juga. AX kuadrat BX tambah C. Nah, kita mencari AB.
YP aksennya apa? 2AX tambah B. 2AX tambah B. YP double aksennya 2A ya. Jadi kita masukkan ke persamaan diferensialnya apa? Y double aksen dikurang Y berarti apa? 2A dikurang ya. Ini kita masukkan YP di sini. Apa yang kita dapat? 2A dikurangi AX kuadrat plus BX kuadrat plus C. plus BX. Ya. Sama dengan X kuadrat ya. Ini dari YP, ini YP. Ya. Ini KX-nya ya. Apa yang kita dapat? Berapa koefisien dari X kuadrat? Minus A. Minus A. Berapa koefisien dari X? Minus B. Minus B. Koefisien dari ini, bagian konstantanya? 2A min C. 2A. Sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kan bisa kita nyatakan sebagai 1 kali X kuadrat ditambah 0 kali X ditambah 0 ya. Jadi apa yang kita punya? A-nya harus berapa? Min 1. A-nya min 1, B-nya 0. 0, C-nya Minus 2. minus 2. Jadi kita dapat YP-nya apa? YP-nya tadi adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti min X kuadrat Minus 2. ya. Kesimpulan, solusi umumnya Y sama dengan ya, YH ditambah YP. YH-nya adalah C1E pangkat X, C2E pangkat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk koefisien tak tentu, tadi kita bisa menemukan kasus yang gagal untuk mencari koefisiennya. Nah, ini kita bisa melakukan modifikasi di sini. Ya, modifikasi pertama ya, kalau salah satu suku dari percobaan YP itu solusi homogen, ini yang membuat gagal tadi. Dari persamaan diferensial ini, maka percobaan dari YP tadi kita kalikan dengan X pangkat M. M ini bilangan bulat positif, sekecil mungkin sehingga tidak ada suku yang merupakan solusi homogen. Jadi kalau kita kalikan X masih mengandung suku yang merupakan solusi homogen, ya kita kalikan X lagi. Nah, kita kalikan X terus sampai tidak ada lagi suku yang merupakan solusi homogen pada percobaan YP. Nah, yang kedua ini terkait kalau KX-nya itu berupa penjumlahan dari fungsi-fungsi yang bisa kita lakukan metode koefisien tak tentu. Caranya gimana? Maka YP-nya itu kita bisa pecahkan, dipecah menjadi 2 YP, YP1 dan YP2. Dengan YP1 itu solusi khusus untuk ruas kanannya K1, YP2-nya solusi khusus untuk ruas kanannya K2. Jadi kalau bentuk di ruas kanan itu penjumlahan dan masing-masing kita bisa lakukan, kita lakukan. Contohnya seperti ini. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Oke. Untuk yang pertama, kita cari YH-nya dulu. YH dari persamaan pertama apa?
solusi homogen ya. C1 E pangkat min 5X ditambah C2 E pangkat 2X. E pangkat 2X min Oh, 5 min 5X. ditambah C2 E pangkat 2X. Di sini KX-nya, kan KX-nya ini. Kalau kita gunakan YP yang tadi dengan aturan awal, karena ini kelipatan dari E pangkat 2X, maka YP-nya apa? Kelipatan E pangkat 2X. Nah, tapi di sini ada masalah kan? Masalahnya adalah kelipatan dari E pangkat 2X itu bagian dari solusi homogen. Kalau C1-nya 0, kelipatan dari E pangkat 2X kan tetap solusi juga. Jadi di sini bermasalah ya. Kalau Anda lanjutkan, ini nggak akan ketemu gitu. Jadi gimana? Berdasarkan modifikasi di atas, kita kalikan dengan X pangkat terkecil sehingga tidak ada suku yang solusi homogen. Jadi dalam prosesnya ini kita kalikan X satu per satu gitu. Kita kalikan X masih menjadi solusi homogen nggak? Ada nggak suku ini di solusi homogen? Enggak. Nggak. Nah, jadi ini bisa kita lanjutkan. YP aksennya apa? B E pangkat 2X ditambah B E pangkat 2X ditambah 2BX E pangkat 2X. E pangkat 2X. Oke, turunan keduanya 2BE pangkat 2X ditambah 2BE pangkat 2X ditambah 4BX E pangkat 2X. ya. Ini turunan dari yang suku kedua ya. Jadi kalau kita satukan apa? 4B E pangkat 2X 4BX. Nah, ini YP aksen, YP double aksen. Kita masukkan Y double aksen, 3Y aksen dikurang 10. YP aksennya ini ditambah 3 kali YP aksen dikurang 10 kali Y. Y-nya adalah B X E pangkat 2X. Ini harus sama dengan 7 E pangkat 2X. Ini bisa kita lihat. Dia konsisten ya. Yang X dikali E pangkat 2X-nya habis. Ini 4, ini 6, ini 10. Habis kan? Yang tersisa apa? 10 BE pangkat 10 BE. Oh, ini nggak pakai 2 ya? Sorry. Ini B saja ya, di aksen. Jadi berapa? 7. 7 ya? 7B E pangkat 2X sama dengan 7 E pangkat 2X, berarti B-nya berapa B-nya? B-nya 1. Jadi YP-nya X E pangkat 2X. Jadi solusi umumnya untuk nomor 1, Y sama dengan C1E pangkat min 5X ditambah C2E pangkat 2X ditambah YP X E pangkat 2X. Oke, jadi seperti itu.
Oke, untuk yang kedua, YH-nya sama ya, seperti nomor 1. Nah, di sini ada 2 suku yang masing-masing bisa kita lakukan koefisien tak tentu. Berarti berdasarkan modifikasi tadi, kalau ini K1, ini K2, gimana? YP1-nya apa? YP untuk ini apa? BE pangkat B E pangkat X ya. YP2 kalau sin 4X berarti ini pasangan sin dan cos 4X ya. Jadi YP2-nya misalnya A1 sin 4X ditambah A2 cos 4X. Nah, terus kita cek ini masing-masing YP1 dan YP2-nya bermasalah nggak? Apakah dia homogen? Apakah BE pangkat X solusi homogen? Bukan. Bukan ya. Apakah YP2-nya solusi homogen? Bukan. Bukan juga. Jadi aman di sini. Ya tinggal dilanjutkan ya. YP1 double aksen, 3 YP1 aksen, 10 YP. Ini sama dengan berapa? Sama dengan K1-nya. Sementara yang kedua, yang ini sama dengan sin 4X ya. Ya, tentu prosesnya seperti yang tadi Anda cari. YP1 aksennya apa? Dalam hal ini BE pangkat X juga. YP1 double aksennya BE pangkat X. Jadi untuk yang ini mudah mencari B-nya. BE pangkat X, 3 BE pangkat X, 10 BE pangkat X, 3 E pangkat X ya. Kita dapat B-nya. 6 dikurang 10. 4 dikurang 10, min 6. Berarti B-nya min setengah. Nah, kita dapat YP1-nya. Nah, untuk YP2, nah ini agak lumayan ya. YP2-nya apa? Kalau turunan pertamanya. 4A1 cos 4X dikurang 4A2 sin 4X. sin 4X ya. YP2 double aksen ya. Min 16A1 sin 4X. Min 16A1 sin 4X. Minus 16A2 sin cos 4X. Cos 4X ya. Nah, ini saat dijadikan ini jadi sesuatu nanti ya. Nanti ini menjadi sekian sin 4X ditambah sekian cos 4X harus sama dengan sin 4X. Artinya nanti ini harus sama dengan berapa? 1. Ini harus sama dengan 1. Yang ini? 0. 0. Nanti kita cari A1 dan A2-nya berapa. Ya, tinggal dilanjutkan. Diperoleh YP2-nya sekian. Ya, kita dapat YP sama dengan YP1 tambah YP2. Oke, seperti itu.
Sampai sini ada pertanyaan? Mas yang mana ya, Pak? Ya, silakan. Tadi kan di EP2 itu ada asin 4x. Terus di solusi homogennya tadi kan juga ada sin 4x kalau nggak salah, Pak. Ya, Nah, itu sama nggak, Pak? gimana? Yang di sebentar, Pak. Ya. Kan di itunya ada 4x juga, Pak. Yang di Ya, sambungannya. Itu sama nggak, Pak? di sini. Ini. Yang di YP2 sama yang di KX-nya itu, Pak. Ya, KX-nya kan ini KX yang kedua kan? Oh iya, iya, Pak. Tadi saya salah paham, Pak. Ya. Makasih, Jadi Pak. ini kita lihat 2 KX kan yang tadi ya. Ini modifikasi kedua, ini K1X, ini K2X gitu. Jadi YP-nya kita hitung satu persatu masing-masing. Yang K1 pakai YP1, yang K2 pakai YP2. Ini sifat yang ada di modifikasi tadi. Oke ya. Jadi ya ini nggak saya tulis, Anda bisa jabarkan sendiri ya. YP2 aksennya kan ini YP2 aksen, kemudian ditambah 3 kali YP2 aksen, berarti Anda tulis 3 kali ini, dikurang 10 kali YP2, ini 10 kali. Kalau kita jumlahkan kan akan jadi sekian sin tambah sekian cos. Nah kalau sinnya dikumpulkan, nah ini akan terbentuk persamaan yang mengandung A1 dan A2, ini juga. Ini Anda perlu isi gitu nanti. Oke, sampai sini cukup? Cukup paham apa yang akan dikerjakan? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, untuk yang ketiga, solusi homogennya apa? Ini solusi homogennya apa? Ini yang ganda ya, Pak? Ini yang ganda, betul. Seperti apa? Solusi ganda apa? Solusi homogennya C1 E pangkat C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat. C2 X E pangkat X ya. Nah, berdasarkan koefisien tak tentu tadi, kalau KX-nya ini, YP-nya
Maaf, jaringan saya sedang bermasalah. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Benar, Pak. Ya, kita tadi sampai sini ya. Ini YH-nya, karena bentuk KX-nya 10E pangkat X, berarti YP-nya kelipatan dari E pangkat X kan? Apakah ini bermasalah? YP seperti ini? Iya. Ya, karena di sini merupakan solusi homogen kan? Kelipatan dari E pangkat X. Berarti kita perlu lakukan modifikasi. Gimana? Aturan modifikasinya kita kalikan X pangkat sesuatu. Kalau kita kalikan dengan X bagaimana? Masih bermasalah. Itu masalah. Karena di sini X dikali E pangkat X juga solusi homogen gitu. Jadinya kita kalikan dengan X kuadrat. Nah, sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Nah, ini tinggal dilanjutkan ya. YP aksennya apa? YP double aksennya apa? Oke, dan seterusnya ya. Sekarang yang keempat, solusi homogennya apa? Akar persamaan kuadratnya apa? Akar Plus persamaan minus. Plus minus I. minus I ya. Berarti YH-nya apa? Ya. 0 plus minus I berarti E pangkat 0X C1 betanya berapa? 1 ya. Ya, E pangkat 0X adalah 1. Jadi yang di sini C1 sin X ditambah C2 plus X. Solusi homogennya seperti ini. Solusi dengan koefisien tak tentunya apa? Kalau ini kelipatan cos ya, berarti kita anggap dia kelipatan dari pasangan cos X dan sin X kan. Jadi pemisalannya B1 sin X ditambah B2 cos X ya. Tapi di sini YP-nya gimana? Ternyata di sini YP-nya Masalah. salah, dia solusi homogen kan? Berarti gimana? Kita kalikan dengan X. Nah, dengan dikalikan dengan X, masing-masing sukunya gimana? Nah, sekarang sudah bukan solusi homogen lagi. Tinggal dilanjutkan. Terakhir, ini YH-nya sama. Nah, di sini ada dua fungsi. Berarti kita bisa gunakan modifikasi yang kedua tadi, YP1 dan YP2. YP1-nya apa? B E pangkat minus X. B, E pangkat minus X. Apakah ini bermasalah? Tidak. Nah, ini nggak bermasalah. Karena solusi homogennya ini. YP2-nya apa? A1 sin X tambah A2 cos X. Masalah nggak YP2-nya?
Iya. Di sini YP2-nya yang bermasalah, ya berarti YP2-nya saja yang kita kalikan X. Ya, silakan dicoba cari koefisien yang belum dicari ya. Yang belum dicari. Cari YP1-nya, YP2. Cari B A1A2 ini sama nanti YP-nya YP1 tambah YP2. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu kenapa kalau YP-nya sama dengan persamaan homogen kita kalikan X ya? Kalau kenapanya saya kurang itu sih. Gimana ya? Mungkin dari sifat aturan perkalian gitu ya. Jadi karena dianya sendiri itu solusi homogen ya. Kalau kita coba di itu kan gagal gitu ya. Kalau gagalnya kan bisa kita cek ya. Kayak yang tadi, contoh yang pertama. Contoh yang kemarin gitu. Kalau kita punya fungsi itu kita kalikan dengan X, misalnya X dikali GX, turunannya apa? GX dan X. X GX. Ditambah X. X, GX, dan X. Nah, gini kan ya. Nah, dengan adanya ini, kita ingin GX itu muncul kan. Gitu. Ceritanya ini si solusi. Ya, jadi penjelasan teoritisnya saya belum pernah belum pernah meneliti gitu. Tapi kurang lebih kalau dikali X, turunan dari itu tuh mengandung fungsi, kan aturan perkalian, kalau suatu fungsi kita kalikan X, ya, akan muncul GX lagi gitu. Jadi ini yang kita manfaatkan. Karena kalau hanya GX saja, kalau dia solusi homogen kan dia habis gitu. Kita kan inginnya nggak habis gitu. Kenapa yang di sini habis? Karena B dikali E pangkat 3X itu solusi homogen. Solusi homogen itu adalah fungsi yang membuat ruas kirinya 0 gitu. Ya kita nggak akan pernah dapat sama dengan ini gitu. Maka modifikasinya apa tadi? Dikalikan X gitu. Dengan dikalikan X, nah ada bagian E pangkat 3X sendiri yang bertahan sementara yang dikalikan X, nah itu yang akan habis gitu. Yang kita lihat tadi kan seperti itu di contoh mana tadi. Ini. Nah, yang bagian solusi homogen ini akan membuat dia habis di sini. Ya, mungkin penjelasan lebih detailnya saya belum bisa berikan. Mungkin nanti kalau saya menemukan hal yang menarik bisa saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Jadi tekniknya memang dikalikan dengan X. Kalau dikalikan dengan X masih ada suku yang merupakan solusi homogen, ya kalikan X lagi dan seterusnya. Oke, baik Pak. Sampai Baik, situ Pak, saja. terima kasih. Ada lagi? Ya, intinya Anda bisa merancang, mengetahui YP-nya harus seperti apa. Sini. Oke, masih ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Itu saya tuh kurang ngerti kalau yang R-nya itu plus minus I itu kenapa ya Pak? Bukan plus minus 2I. Yang
soal Yang yang bawah itu. yang nomor 4 kan Iya, Pak. persamaan bantunya apa? R kuadrat tambah 1. R kuadrat tambah 1. Ya, berapa R yang memenuhi? Ya, kalau kita gunakan rumus kuadrat, ini kan apa? R kuadrat ditambah 0R ditambah 1 kan? R-nya apa? 0 plus minus akar 0 kuadrat dikurang 4 dibagi 2. Nah, ada dibagi 2-nya. Kan dibagi 2 kali koefisiennya R kuadrat kan? Oh iya, iya. Iya, Pak. Ya. Ya, atau langsung saja. Berarti R kuadratnya min 1, berarti R-nya adalah plus minus akar dari min 1. Ini sendiri I. Plus minus I. Oke, sampai sini? Cukup? Oh iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Metode yang kedua adalah metode variasi parameter. Di sini tidak ada batasan untuk Kx-nya. Ya, di sini lebih ke rumus gitu ya. Mungkin kalau Anda lihat ini seperti rumus jadi gitu. Dan penurunannya memang tidak mudah di sini ya. Kenapa bisa dapat seperti ini? Kita di sini diperlukan matematika yang lanjut untuk menjawab kenapa bisa seperti ini. Jadi untuk ya matematika TPB ini ya mungkin Anda terima saja dulu ini sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan. Ya, mungkin yang bisa kita cek, kita hanya bisa mengecek bahwa jawaban kita nanti benar atau enggak gitu. Ya, tentunya nanti kalau kita cek perhitungannya nggak salah ya akan sesuai, dia akan memenuhi persamaan diferensial ini. Jadi masalah penurunannya memang tidak dibahas ya. Di sini langsung saja bagaimana mencari YP-nya. Oke, pertama kita cari dulu kan solusi homogennya ya, karena solusi apa namanya tadi? Solusi umum itu kan merupakan solusi homogen ditambah solusi partikular. Kita cari solusi homogennya. Nah, di sini saya tulis solusi homogennya itu C1U1 ditambah C2U2. Ya, U1 dan U2 ini berupa fungsi. Ya, fungsi ini tergantung bagaimana persamaan bantunya ya. Kalau akarnya berbeda, ya ini E pangkat R1X, ini E pangkat R2X U2-nya. Kalau akarnya kembar, berarti U1-nya E pangkat RX, U2-nya X dikali E pangkat RX, dan kalau akarnya kompleks gimana? Kalau akarnya alfa plus minus beta I, berarti U1-nya apa? U1-nya adalah E pangkat alfa X dikali sin beta X. Ini E pangkat alfa X cos beta X. Ya, perhatikan bahwa solusi dari yang homogen orde 2 itu kan selalu C1 kali sekian ditambah C2 kali sebuah fungsi gitu. Nah, fungsinya ini tergantung akar-akarnya. Gitu kan. Nah, di metode variasi parameter ini, solusi partikularnya, solusi khususnya itu bentuknya seperti ini, tapi di sini pengalihnya bukan konstanta, tapi V1 dan V2. Di sini V1 dan V2-nya itu fungsi. Nah, fungsinya yang memenuhi apa? Nah, memenuhi dua persamaan ini. Jadi kita akan menyelesaikan sistem persamaan seperti ini nanti. V1 aksen U1 ditambah V2 aksen U2 sama dengan 0. V1 aksen
dikali U1 aksen ditambah V2 aksen U2 aksen sama dengan KX. Metode ini disebut sebagai metode variasi parameter. Ya. Jadi kalau kita ringkas, kalau YH-nya C1U1, C2U2 ya. YP-nya akan berupa V1U1, V2U2. Nah, dia memenuhi persamaan ini. Ya. Anda bisa lihat di sini V1 dan V2-nya aksen semua. Turunan pertama semua. Nah, kemudian kalau U-nya yang atas tidak pakai aksen, yang bawah aksen. Jadi persamaan kedua ini aksen semua. Ini 0, ini KX. Jadi cara ini lebih bisa digunakan untuk berbagai kondisi ya. Di sini ya Anda bisa membandingkan nanti kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas kelebihan ini KX-nya bisa fungsi apapun. Yang jelas kelebihan di sini. Tapi kekurangannya ya bisa jadi ada fungsi yang mudah, tapi kita untuk menyelesaikannya ya harus menyelesaikan ini. Kalau metode koefisien tak tentu, kita sudah menebak bentuk fungsinya seperti apa. Kita tinggal mencari koefisiennya itu kelebihannya, kekurangannya ya kita ya terkadang kita perlu modifikasi dan modifikasi itu membuat penurunannya lebih panjang gitu. Jadi Anda bisa membandingkan nanti memakai cara yang mana. Oke. Ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ya. Kita coba yang kedua saja. Karena di sini tangen X bukan fungsi yang itu. Nanti yang nomor 1 Anda coba ini gunakan koefisien tak tentu dan gunakan variasi parameter. Jadi ini KX-nya. Nah, di sini U1, U2-nya apa? YH-nya apa? Kita hitung yang nomor 2 ya. C1 sin 2x. C1 sin 2x, betul. Ditambah Tambah C1 C2 cos 2x. Cos 2x ya. Jadi ini bertindak sebagai U1, ini V1. Ya. YP-nya apa tadi? YP-nya adalah V1U1, V2U2. Ya, kita cari V1 dan V2-nya dari persamaan metode variasi parameter tadi. V1 aksen U1 ditambah V2 aksen U2 sama dengan 0. Yang ini aksen semua. Ini KX ya. Oke, kita salin. U1-nya apa? U1-nya sin 2X, U2-nya oh, sorry, yang di bawah turunan ya. Yang ini cos 2X. Nah, turunannya sin 2X apa? 2 cos 2x. Berarti ini 2 cos 2X. Turunan dari cos 2X. Minus 2 sin 2x. 2 sin 2X. Nah, jadi ini menjadi sebuah bentuk persamaan linier ya. Jadi kalau kita menghitung misalnya 2X tambah 3Y sama dengan berapa? 3X tambah 4Y. Nah, kita bisa lakukan eliminasi kan? Kita samakan pengalinya gitu kan? Misalnya ini 10, ini 7, ini kali berapa? Misalnya kita ingin menghilangkan X, ya ini kali 3, ini kali 2 gitu kan? Nah, ini juga seperti itu. Tapi
tidak kita ketahui adalah V1 aksen dan V2 aksen. Nah, bagaimana menghitungnya? Berarti ini dikali apa? Ini pengalinya adalah sin 2x, ini pengalinya adalah cos 2x, 2 cos 2x ya. Berarti ini kita kalikan dengan 2 cos 2x, ini kita kalikan dengan sin 2x. Nah, setiap ruas kita kalikan dengan sin 2x dan yang kedua, yang fungsi pertama kita kalikan dengan cos 2x. Yang ini tan x ya. Oke, dan seterusnya nanti koefisien V1 aksennya akan sama, dikurangi. Kita akan dapat sekian V2 aksen sama dengan apa? V2 aksennya dapat, V2-nya tinggal diintegralkan. V2-nya dapat, V1-nya bisa diperoleh dari persamaan pertama. Jadi kita mencari V2, dapat, V2 dapat, V1-nya dapat juga. Selesai. Kita masukkan lagi ke situ. Oke, ya. Waktunya sudah jam 12. Selamat mengerjakan kuis. Kalau ada masalah, silakan disampaikan ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.